Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PABX, yaitu Private Automatic Branch Exchange. Ya, pertama, apa yang dimaksud dengan PABX ini? PABX ini memiliki kepanjangan seperti yang pada judul di atas, yaitu adalah Private Automatic Branch Exchange, yaitu sebuah mesin PABX pada intinya adalah sebuah telepon yang konvensional, disebut juga dengan switchboard yang digunakan dengan sistem telepon internal. Kata branch ini menjelaskan jika ada banyak sambungan atau cabang yang dihubungkan pada PABX ini. Nah, bagaimana cara kerja PABX ini? Cara kerja PABX ini adalah mengkoneksikan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon konvensional dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik atau PSTN yang memiliki kepanjangan Public Switch Telephone Network melalui trunk, yaitu konversi komunikasi antara receiver dan transmitter melalui kontrol pusat. Jaringan ini menggabungkan telepon dengan fax, perangkat modem, dan fitur baru yang menjadi perhatian adalah dari kemampuan atau kompatibilitas PABX melalui sistem trunk. Maka telepon dengan sistem PABX ini tidak cuma berfungsi untuk kegiatan telepon seperti telepon konvensional pada umumnya, namun juga bisa mengirim fax atau modem untuk mengakses internet. Jadi disimpulkan PABX ini tidak hanya sebagai telepon biasa, tetapi memiliki fitur beragam dan multifungsi tentunya. Nah, macam-macam PABX ada PABX analog, yaitu PABX yang hanya support telepon konvensional seperti telepon biasa yang ada pada rumah. Keterbalikan dari PABX digital. PABX ini memiliki fitur yang sederhana. Alat ini menggunakan kabel tembaga dengan pelayanan POTS atau Plain Old Telephone Service. Perangkat ini memiliki fungsi yang cukup bisa diandalkan dan tentunya memudahkan. Kemampuan suara yang dihasilkan juga cukup jelas, dan pada PABX jenis ini juga terdapat fitur dasar atau konvensional yang mungkin bisa ditemukan pada telepon-telepon biasa. Yang kedua adalah PABX digital. PABX ini menggunakan pesawat digital untuk tambahan pesawat digital. Pesawat digital atau telepon ini memiliki fitur canggih seperti teknologi yang sedang berkembang pada masa kini. Yang ketiga adalah PABX hybrid. PABX ini menggunakan telepon digital dan analog pada port tambahnya. PABX ini dikatakan kombinasi dari analog dan digital, memiliki 4 kabel pada setiap outputnya. Fitur-fitur yang didapatkan menjadi lebih sempurna dan lengkap karena adanya fitur baru yang lama yang ditambahkan kepada perangkat ini, dan perangkat ini bisa disebut dengan hibrida, sehingga perangkat menjadi lengkap. Dengan fitur dan ada gunaannya fleksibel, maka perangkat ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk menjadi pilihan. IP PABX, perangkat switching pencakaran telepon berbasis teknologi IP atau Internet Protocol yang mengatur keluar PABX analog maupun telepon IP. Fitur yang ditawarkan cukup banyak, yaitu ada konektivitas, pengendalian, dan pemutus konektivitas telepon. Solusi berbasis IP PABX merupakan prototipe dengan jaringan komunikasi generasi masa depan atau dikenal dengan nama NGN, Next Generation Network. IP PABX membawa kemampuan multi-service di jaringan internet protokol ke dunia komunikasi, sehingga kemungkinan akan semakin banyak layanan komunikasi dan pemakai layanan pada jaringan internet protokol ini. Nah, fitur-fitur pada PABX, apa aja fitur-fiturnya? Yaitu yang pertama, support air system, kedua, support LAN system, 3, call center, 4, VoIP atau Voice over Internet Protocol atau ISDN, Integrated Service Digital Network, Billing System, DID, ACD, Group Hunting, Conference Call, Gateway Internet, Malicious Call Tracking, Administrator, dan Fax over IP. Dan bagaimana dengan keuntungan menggunakan PABX ini? Yang pertama adalah lebih hemat. Karena pada telepon biasa atau konvensional dalam perusahaan, biaya terbilang cukup mahal. Pada saat ini harga sistem telepon PABX sudah terjangkau dan sudah banyak digunakan. Yang kedua, alur komunikasi lebih efisien, seperti telepon PABX sangat multifungsi dan menggunakan untuk alur komunikasi yang lebih baik, mudah antar sama lain. Yang ketiga, multifungsional pada perangkat teknologi lainnya. Ya, dan kesimpulan pada bahasan PABX ini,
kita dapat menyimpulkan bahwa perangkat ini pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk telepon seperti layaknya telepon konvensional biasa. Tetapi yang membuat PABX ini berbeda adalah perangkat ini memiliki beberapa jenis berbeda dan fitur-fitur yang berbeda pula, seperti adanya rekam data panggilan, dapat terhubung ke internet, fitur fax email, fax melalui IP, dan masih banyak lagi. Dan alat ini juga sudah banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan atau bagian hotel, seperti kita akan mengetikkan kode pada nomor hotel 04, lah kita tinggal ngetik 04 aja gitu. Jadi dengan adanya PABX ini akan mempermudah dalam jaringan internal sebuah perusahaan atau sebuah rumah. Demikian presentasi saya, terima kasih.